Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG tahun 2025 batch 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdani, mahasiswa PPG di LPTK UIN Antasari Banjarmasin dengan NIM 2504011132275 pada hari Selasa 20 Januari 2026 akan melaksanakan uji kinerja pada MI Darul Huda kelas 6 dengan materi Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa bersama-sama. Semoga pelajaran kita berjalan dengan baik dan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, silakan satu orang memimpin kelas. Silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbula walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sehat? Sehat. Dalam penerapan kalian sehari-harinya. Nah, kemudian untuk perlengkapan kalian apa sudah lengkap? Buku, pulpennya, dan yang lain, alat-alat peraganya sudah siap? Ya. Nah, kemudian untuk kenyamanan kita belajar, apakah periksa sampah di kanan kiri sudah bersih? Ya. Kalau sudah bersih, mari kita bersama-sama mengabsen kehadiran kalian. Hari ini ada yang sakit? Kita doakan teman-teman kalian yang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, akan Bapak absen satu persatu. Ahmad Sukeno, Ansori, Bayu Mustafa, Abudan Najwa Herlita. Kemudian kita bersama-sama untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita bersama-sama terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Dan rasa nasionalisme kita lebih tinggi lagi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalian masih ingat pelajaran yang telah lalu? Ya, apa masih pelajaran yang telah lalu? Ada dua tema kemarin, yaitu tentang as-sabur dan as-sakur. Siapa yang bisa menjelaskan tentang as-sabur? Ya, silakan. Iya, sabar itu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang senang bersabar akan diberikan oleh Allah kasih sayangnya terhadap sesama, kasih sayang terhadap makhluk-makhluk Allah. Dan sabar itu biasanya kita diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan dalam sabar menjalankan ibadah, sabar menjauhi maksiat, dan sabar-sabar yang lainnya. Kemudian yang asyakur atau syukur, siapa yang bisa? Ya, Najwa, silakan. Iya, tanda kita bersyukur kepada Allah. Ya. Pelajaran kita berikutnya nanti adalah tentang Asmaul Husna yang bertema tentang Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Samad. Al-Ahad tentunya adalah sifat-sifat Allah, keesaan Allah. Kemudian Al-Wahid adalah tentang keesaan Allah, zat Tuhan Allah. Dan As-Samad adalah sifat Allah untuk kita sebagai makhluknya, tempat meminta kepada Allah selain daripada yang lainnya. Nah,
Lalu itu akan saya sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, dalam pembelajaran kita hari ini temanya tentang Asmaul Husna, tentang Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Samad. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, jelaskan tentang arti dan makna Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Samad. Nah, yang berikutnya adalah meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan atas hidup dan mati. Silakan yang mau menulis, sambil bisa menulis silakan, sambil kita melihat penjelasan yang ada di layar LCD ini. Kemudian meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Wahid, Al-Ahad, As-Samad, ketiga dari nama-nama lain Asmaul Husna. Itu adalah tujuan belajar kita hari ini. Nah, lihat pengertian Asmaul Husna itu apa? Pengertian Asmaul Husna adalah Asmaul Husna, yaitu gabungan dari dua kata Arab. Bahasa Arab ya, yang namanya adalah asma. Asma itu adalah apa? Nama. Dan husna itu berarti yang indah, yang baik, yang agung. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Allah memiliki berapa tadi? 99 nama-nama yang agung, mencerminkan sifat-sifatnya. Nah, yang pertama kita bahas tentang Al-Wahid. Apa itu Al-Wahid? Nah, Al-Wahid yaitu Maha Tunggal. Juga bisa disebut dengan Maha Esa. Maha Tunggal Allah adalah tujuan Maha Tunggal adalah sifatnya, zatnya, dan perbuatannya. Itu bedanya dengan kita makhluk. Allah itu tunggal atau esa pada zat. Zat itu seperti kita ini, zatnya adalah berbentuk manusia, tapi lain dengan Allah. Kemudian itu maksudnya beliau sendirian. Tidak, kalau kita sendirian takut, tapi kalau ditemani dengan kawan satu lagi jadi setengah berani. Tambah dengan kawan lebih berani lagi. Tapi kalau Allah berani sendirian, kuasa sendirian, Maha Esa sendirian, yang mendampingi kekuasaannya di alam semesta yang luas. Alam semesta yang suhudul wahdah bil kasrah, suhudul kasrah bil wahdah. Kita memandang berikutnya Al-Ahad. Apa itu Al-Ahad? Al-Ahad yaitu Maha Esa. Kalian dalam biasanya upacara bendera kita membaca apa? Pancasila. Satu, apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Beriman akan keesaan Allah adalah akar dari seluruh ajaran agama Islam, agama apapun. Dan yang kita harus menjaga kemurnian hati dari sifat-sifat. Ini ada sifat-sifat yang baik itu diambil dari Asmaul. Nah, yang berikutnya As-Samad. Biasanya kalau kita membaca di surah mana? Siapa yang bisa? Surah apa yang ada kata-kata As-Samad? Surah Al-Ikhlas. Coba bacakan yang keras surah Al-Ikhlas dari awal. Yang keras. Ya. Nah, As-Samad di ayat yang berapa? Berarti adanya di surah Al-Ikhlas. Ikhlas itu berarti sesuatu yang kita lakukan. Kalau ikhlas berarti ikhlas itu semata-mata hanya untuk Allah yang sakit. Kita tawakalnya hanya kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Nah, ya. Setelah itu apa hikmah yang terkandung dari tiga sifat-sifat Allah tadi? Dari sifat baik Al-Wahid, Al-Ahad, ataupun As-Samad. Nah, yang pertama untuk mempertebal, memperkuat keimanan kita. Hikmahnya menyadari bahwa hanya Allah yang memegang kendali penuh atas alam semesta. Yang kedua, kita belajar kemandirian. Belajar mandiri mengerjakan kita untuk tidak menggantungkan harapan yang berlebih kepada seseorang makhluk yang lain. Contoh ketiga adalah keikhlasan dalam beribadah, menjauhkan diri dari perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Kita percaya Allah itu ada, tapi menganggap ada kekuatan lain selain dari Allah. Itu namanya syirik. Nah, bila jangan sampai kita memiliki sifat yang demikian. Nah, ada yang kalian tanyakan dari tiga materi kita hari ini? Ada? Sebelum nanti kita membuat kelompok untuk melaksanakan diskusi, ada pertanyaan?
dari 3 macam. Ya, silakan. Apa? Yang ketiga, cara pengamalan kita tentang as-somad, bahwa yakinkan diri kita untuk beribadah hanya tergantung kepada Allah, jangan tergantung kepada yang lainnya. Kita berdoa, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kita mohon perlindungan dari Allah. Itu caranya. Nah, kemudian setelah ini kita lihat dulu ada tayangan video tentang materi kita ini. Tayangan tata surya. Ini adalah susunan tata surya. Mereka beredar pada poros edarnya masing-masing. Ini siapa yang mengatur? Allah. Yang menciptakan adalah Allah. Dan yang pertama, Asmaul Husna Al-Wahid. Secara bahasa, Al-Wahid artinya adalah Esa, Tunggal, atau Satu. Sehingga pengertian dari Asmaul Husna Al-Wahid adalah yang Maha Esa dan Ahad. Secara bahasa, kata Ahad berarti yang satu menjadi satu, satu saja, satu-satunya. Jadi yang Asmaul Husna As-Somad. As-Somad artinya tempat bergantung atau tempat menimba segala sesuatu. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya tempat kita memohon dan bergantung atas segala sesuatu. Kedua, Allahus Somad dan Al-Husna di kehidupan kalian sehari-hari, yang Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Nah, kalian untuk membentuk kelompok itu nanti Al-Wahid kalian isi dengan pengalaman-pengalaman kalian setiap hari di rumah, dan ada lembar kerjanya nanti. Nah, kalian untuk ini membentuk kelompok 4 orang ke belakang, kalian menghadap ke belakang, yang dua menghadap ke belakang, ini menghadap ke belakang, kalian 4 orang ke belakang, balik ke belakang, duduknya, silakan. Untuk yang 2 orang bisa bergabung sini, silakan. Ya, 4 orang, 1 kelompok, sisanya bisa 5 orang. Ya, silakan. Silakan kerjakan sesuai arahan yang ada di lembar kerja tadi. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nanti yang presentasi ke depan sekaligus bawa poster yang kalian buat di rumah. Ada 2 poster kemarin, yaitu tentang alam semesta dan bayi yang baru lahir. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan. Untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan maju. Ini kelompok 1 maju ke depan. Poster sebagian menjelaskan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan menyampaikan hasil presentasi diskusi kami. Bacakan. Perilaku yang sering dilakukan sehari-hari berhubungan dengan Asmaul Husna adalah tauhid dalam doa dan harapan, ikhlasan dalam beramal, tawakal penuh, menghindari syirik dan memperkuat iman. Ya. Dalam Asmaul Husna memperhatikan ibadah, berdoa dan memohon hanya kepada Allah, menghindari syirik, qanaah, bertawakal dan Yang lain siapa pertanyaan? As-Somad menjadi Buat yang tahu sedikit. tawakal itu seperti apa? Ya, tawakal seperti apa bentuk tawakal? Silakan. Cara kita berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tawakal itu bahwa kita menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Itulah bukti kita tawakal. Untuk kelompok 1 kami silakan duduk kembali ke tempat. Kemudian berikutnya untuk kelompok 2 kami persilahkan maju ke kelompok 2. Yang lain memegang. Terus sini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Baca hasil. Allah melalui Asmaul Husna Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Al-Wahid artinya Maha Tunggal. Cara mengenal Allah melalui kepada bersama berdua dengan cara beribadah menjadi wakil. Ya. Al-Ahad, Maha Esa, itu mandiri menggunakan diri, menghubungi dan beribadah, dan tawakal, meyakin, Sebelum kalian menjelaskan tentang poster yang kalian buat tentang bayi yang baru lahir, kami persilakan kepada kelompok yang lain kalau ada yang bertanya pada kelompok 2. Silakan. Ada?
Tidak ada? Ya, kalau sudah tidak ada, silakan jelaskan tentang bayi baru lahir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia atau bayi-bayi lahir. Ya Allah memiliki kekuasaan dan mampu memberikan ruh kepadanya. Iya, pertama dulu untuk kelompok 2 kami persilakan duduk kembali. Ya, terima kasih. Nah, setelah tugas-tugas tadi, kalian sudah mengerjakan tugas dan kalian memahami tentang tiga asma Allah tadi, yaitu Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Samad. Kalian sudah paham. Nanti dalam kehidupan kalian sehari-hari, kalian harus lebih percaya diri, lebih mandiri, lebih percaya atau hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kembali duduknya menghadap ke depan lagi. Bagaimana kita biasa tadi. Dalam tugas yang kalian kerjakan tadi itu menunjukkan bahwa kalian sudah mampu, sudah bisa menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari tentang pentingnya kita memiliki keyakinan kepada Allah, bahwa kita tahu Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal, dan tempat kita bergantung meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tawakal dan ikhlas. Nah, nanti Bapak berikan ada tugas mandiri kalian masing-masing, satu orang satu. Silakan nanti dikerjakan. Silakan kerjakan tugas mandiri kalian sesuai materi yang kita ajarkan tadi. Pakai nama, kasih nama. Kasih nama di pojok kanan atas. Sudah. Apa yang saya sampaikan di sini tadi, kalian dapat memahami dan kalian bisa nanti menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sebelum itu kita baca dulu sama-sama keseluruhan nama Allah Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbir Dengan kita membaca tadi, maka kita lengkap pelajaran kita tentang Asmaul Husna. Kemudian kita mengingat-ingat kembali tentang Al-Wahid, yaitu Maha Esa, Esa dengan zat, sifat, dan perbuatannya. Al-Ahad adalah Maha Tunggal, tidak ada yang menyamainya. Dan As-Samad adalah tempat bergantung dan tempat meminta selain daripada Allah. Semuanya adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tepuk Asmaul Husna. Al-Wahid, Maha Esa, Al-Ahad, Maha Tunggal, As-Samad, tempat minta. Alhamdulillah. Ya, itulah pelajaran kita hari ini. Nanti untuk pelajaran minggu depan kita membahas masih dalam tema Asmaul Husna, namun dalam materinya yaitu tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang terhadap semua makhluknya. Dan untuk menutup pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nantinya mendapatkan berkah dan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang untuk memimpin doa bersama-sama, silakan kepada Najwa di samping Bapak di sini untuk memimpin doa terakhir pelajaran kita, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana